Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Asa Arifanusa dengan NPM 2001062002, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD. Adapun submateri pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini antara lain yang pertama adalah persamaan diferensial linier, yang kedua persamaan diferensial Bernoulli, dan yang ketiga trayektori. Baik, kita masuk pada materi yang pertama ya teman-teman, yaitu materi persamaan diferensial linier. Persamaan diferensial linier adalah persamaan diferensial yang didefinisikan oleh polinomial linier pada fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Salah satu cara menyelesaikan persamaan diferensial linier adalah dengan mengalihkan kedua ruas persamaan tersebut dengan faktor integrasi yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Ruas kiri dari persamaan yang dihasilkan merupakan turunan dari hasil perkalian dari faktor integrasi dan Y. Setelah itu diintegralkan kedua ruas tersebut. Persamaan diferensial linier orde 1 adalah persamaan diferensial yang berbentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Faktor pengintegralannya adalah e pangkat integral px dx. Contohnya itu ada dy per dx ditambah xy sama dengan cos x. Yang kedua, dy per dx min 5y sama dengan 9. Dan yang ketiga adalah y aksen dikurang p per x dikali y sama dengan x. Maka contoh ini merupakan contoh dari persamaan diferensial linier dengan orde 1 atau yang memiliki turunan pertama. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, x dikali dy per dx ditambah y sama dengan x pangkat 3. Maka penyelesaiannya itu dapat kita tulis lagi persamaan yang awal atau bentuk umumnya ya adalah dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Kita masukkan x dikali dy per dx ditambah y sama dengan x pangkat 3. Y di sini merupakan px ya teman-teman. Kemudian kita bagi dengan x, maka menghasilkan dy per dx ditambah y per x sama dengan x pangkat 2. Di mana p-nya ini adalah 1 per x dan qx-nya ini adalah x pangkat 2. Seperti pada bentuk umumnya tadi, pxy-nya adalah 1 per x, kita pakai x-nya saja karena di sini adalah px. Jadi y-nya kita tidak masukkan, qx-nya adalah hasilnya yaitu x pangkat 2. Kemudian kita cari integralnya atau faktor integrasinya yaitu e pangkat integral px dx sama dengan e pangkat integral px-nya tadi 1 per x dx sama dengan integral dari 1 per x dx adalah ln x, maka menghasilkan e pangkat ln x sama dengan x. Jadi kalau e dipangkatkan dengan ln, maka itu akan melebur dan menyisakan pangkatnya saja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan faktor integrasinya sehingga dapat ditulis y dikali i atau faktor integrasi sama dengan integral q dikali i dx, menghasilkan y dikali x, faktor integrasinya kan tadi menghasilkan x, sama dengan integral x pangkat 2, qx-nya x pangkat 2 dikali i 1x, jadi y dikali x sama dengan integral x pangkat 2 dikali x dx, sama dengan yx sama dengan integral x pangkat 3 dx. Yx sama dengan integral dari x pangkat 3 itu 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Sini teman-teman sudah paham ya cara mengintegralkan x pangkat 3 dx.
Kemudian akan kita bagi dengan X karena persamaan ini menghasilkan Y-nya saja, sehingga jika dibagi dengan X menghasilkan Y sama dengan 1/4 X pangkat 3 ditambah C per X. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Contoh soal yang kedua, dy per dx min y sama dengan 1, di mana dengan kondisi X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Di sini P-nya sama dengan min 1 dan Q-nya sama dengan 1. Kita cari faktor integrasinya itu sama dengan E pangkat integral min 1 dx. Min 1-nya kan tadi Px ya. Sehingga menghasilkan E pangkat negatif X. Integral dari min 1 dx adalah negatif X. Kemudian kita masukkan lagi ke rumusnya, maka dapat kita tulis Y dikali faktor integrasi atau I sama dengan integral Q dikali I dx. Sama dengan Y dikali E pangkat negatif X sama dengan integral 1 dikali E pangkat negatif X dx. Menghasilkan Y dikali E pangkat negatif X sama dengan integral E pangkat negatif X dx. Integral dari E pangkat negatif X dx itu adalah negatif E pangkat negatif X plus C. Maka menghasilkan 1 dikali 1 sama dengan negatif 1 ditambah C. 1 sama dengan negatif 1 ditambah C, C-nya itu sama dengan 2. Ini kita substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan 1 ya teman-teman. Maka dapat kita peroleh nilai C-nya itu 2. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus atau penyelesaian pada solusi umumnya. Kita substitusikan nilai C-nya sehingga dapat diperoleh hasil Y dikali E pangkat negatif X sama dengan negatif E pangkat negatif X ditambah 2. Kita masuk pada materi yang kedua adalah persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk umum persamaan Bernoulli sebagai berikut. dy per dx ditambah pxy sama dengan qx dikali y pangkat n. Bentuknya sama saja dengan yang linier, namun di sini ada tambahan y pangkat n. Bentuk persamaan pertama kali diperkenalkan oleh Jacob Bernoulli pada tahun 1695. Persamaan Bernoulli sangat mirip dengan bentuk persamaan linier orde 1 kecuali ruas kanan yang memuat faktor y pangkat n. Jika n sama dengan 1, persamaan diferensial Bernoulli merupakan persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Jika n-nya itu sama dengan 0, merupakan persamaan diferensial linier. Faktor integrasi untuk persamaan diferensial Bernoulli adalah Ix atau integrasi sama dengan E pangkat 1 min n dikali integral px dx. Dan rumus penyelesaiannya itu Y pangkat 1 dikurang n sama dengan 1 per Ix dikali integral 1 dikurang n dikali Qx dikali Ix dx plus C. Kita masuk ke contoh soalnya. Y aksen ditambah 2 per xy sama dengan x pangkat 2 y pangkat 3. Penyelesaiannya y aksen ditambah 2 per xy sama dengan x kuadrat dikali y pangkat 3. Di sini px-nya itu adalah 2 per x dan qx-nya itu adalah x pangkat 2. Karena qx ya teman-teman, jadi yang dipakai adalah variabel x-nya saja. Dan n-nya itu sama dengan 3. Kemudian yang kedua kita cari faktor integrasinya. Dengan rumus yang tadi sudah kita sebutkan di awal, E pangkat integral 1 dikurang n dikali px dx. Sama dengan E pangkat integral 1 dikurang n, n-nya itu adalah 3, jadi 1 dikurang 3 dikali 2 per x dx. Sama dengan E pangkat integral min 2 dikali 2 per x dx sama dengan E pangkat integral negatif 4 per x dx sama dengan E pangkat negatif 4 dikali integral 1 per x dx sama dengan E pangkat negatif 4 ln x. Ln x ini adalah integral dari 1 per x dx sama dengan E pangkat ln x pangkat min 4 sama dengan x pangkat min 4 itu menghasilkan 1 per x pangkat 4.
Kemudian kita masukkan ke rumus penyelesaiannya, sama dengan Y pangkat 1 dikurang 3 sama dengan 1 per X pangkat negatif 4 dikali integral 1 dikurang 3 dikali X kuadrat dikali X pangkat min 4 dx plus C, sama dengan X pangkat 4 dikali integral negatif 2X pangkat negatif 2 dx plus C, sama dengan X pangkat 4 dikali negatif 2 per negatif 1 X pangkat negatif 1 ditambah C, sama dengan X pangkat 4 dikali 2X pangkat negatif 1 plus C, menghasilkan Y pangkat negatif 2 sama dengan 2X pangkat 3 ditambah C X pangkat 4. Y pangkat negatif 2 itu bisa kita ubah ke bentuk 1 per Y pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 3 plus CX pangkat 4. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi trayektori. Trayektori merupakan suatu kurva yang memotong setiap anggota dari suatu rumpun kurva dan sebaliknya, sehingga sudut tetap dinamakan trayektori dari rumpun itu atau trayektori ortogonal. Trayektori ortogonal bila dinamakan trayektori ortogonal, integral kurva dari persamaan diferensial adalah trayektori ortogonal dari rumpun integral kurva. Dalam koordinat polar, integral kurva dari persamaan diferensial adalah trayektori ortogonal dari integral kurva. Yang kedua, trayektori isogonal. Integral kurva dari persamaan diferensial adalah trayektori isogonal dengan sudut setiap trayektori dari rumpun integral kurva. Langkah-langkah menentukan trayektori. Tentukan persamaan diferensial dari persamaan keluarga kurva yang diketahui jika persamaan diketahui masih terdapat parameter lambda. Tentukan persamaan diferensial dari trayektori. Yang A, bila trayektori ortogonal dilakukan pergantian dy per dx dengan negatif dx per dy pada persamaan diferensialnya, dan penambahan dy per dx ini terletak di depan atau setelah variabel y. Yang kedua, bila trayektori isogonal dengan sudut tetap alfa, maka lakukan pergantian dy per dx dengan dy per dx min tan alfa per 1 ditambah dy per dx tan alfa pada persamaan diferensialnya. Yang ketiga, bila trayektori alfanya itu sama dengan 45 derajat, maka lakukan pergantian dy per dx dengan dy per dx dikurang 1 per 1 ditambah dy per dx pada persamaan diferensialnya. Kemudian yang terakhir, bila trayektori dalam koordinat polar, maka lakukan pergantian dr per d theta dengan negatif r kuadrat dikali dr per d theta. Selesaikan persamaan diferensial baru tersebut dengan metode yang sesuai hingga diperoleh trayektori yang diminta. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan trayektori ortogonal dari rumpun kurva x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 2 sama dengan lambda. Penyelesaiannya adalah 2x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 2 sama dengan lambda, itu menghasilkan 2x ditambah 4y dikali dy per dx sama dengan 0. Dapat kita tulis 2x ditambah 4y dikali negatif dx per dy sama dengan 0. Seperti yang tadi, pergantian dari dy per dx menjadi negatif dx per dy, sehingga menghasilkan 2x dy dikurang 4y dx sama dengan 0. Dengan faktor integrasi 1 per x dikali y aksen, persamaan diferensial tereduksi menjadi 1 per xy dikali 2x dy dikurang 4y dx sama dengan 0. Dapat kita tulis hasilnya adalah 2 per y dy dikurang 4 per x dx. Di sini kita kalikan dengan 1 per x y. Kemudian kita integralkan dari hasil yang kita peroleh adalah integral 2 per y dy dikurang integral 4 per x dx sama dengan c, menghasilkan 2 ln y dikurang 4 ln x sama dengan c.
Ini sama-sama kita bagi 2 untuk kita sederhanakan, maka hasilnya adalah ln Y dikurang 2 ln X sama dengan C per 2. Kemudian karena ini sama-sama memiliki ln, dapat kita jadikan 1, maka menghasilkan ln Y per X kuadrat sama dengan ln C bar atau C per 2. Dengan nilai C bar itu sama dengan E pangkat C per 2. Karena ruas kanan dan ruas kiri sama-sama memiliki ln, maka dapat kita hilangkan sehingga hasilnya adalah Y per X kuadrat sama dengan C bar. Jadi, trajektori ortogonalnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikali C bar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.